Aulia menekan pedal gas dengan hati-hati, tangannya gemetar di setir mobil yang melaju pelan di jalan basah Jakarta yang diguyur hujan deras. Tiba-tiba, tangan Rina, instruktur mengemudinya, menyentuh punggung tangannya dengan lembut, seolah menenangkan, tapi lalu bibirnya mendekat dan mencium pipi Aulia dengan cepat, membuat dunia seolah berhenti berputar. Aulia membeku, jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa pelajaran mengemudi ini bukan lagi sekadar tentang mengendalikan mobil, tapi tentang hati yang mulai memberontak terhadap segala norma yang selama ini mengikatnya. Aulia adalah gadis berusia 23 tahun dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang taat beragama, selalu menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang aktif di majelis taklim, sering bercerita tentang betapa indahnya pernikahan dan keluarga bahagia. Aulia tumbuh dalam lingkungan di mana perempuan diharapkan menikah muda, punya anak, dan hidup sesuai ajaran agama. Tapi Aulia berbeda. Sejak remaja, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa dalam dirinya. Ia tak pernah tertarik pada cowok-cowok di sekolah, malah sering memandang teman-teman perempuannya dengan rasa yang lebih dalam. Namun, ia menyembunyikannya rapat-rapat, takut dicap menyimpang oleh masyarakat yang mayoritas memandang hubungan sesama jenis sebagai dosa besar. Keputusan Aulia untuk belajar mengemudi datang dari keinginan untuk mandiri. Ia baru saja lulus kuliah jurusan akuntansi dan mendapat pekerjaan di sebuah kantor di pusat kota. Kamu harus bisa mengemudi sendiri, biar nggak bergantung pada orang lain, kata ayahnya saat mendatarkannya ke sekolah mengemudi. Di sana ia bertemu Rina, instruktur berusia 32 tahun yang tegas tapi penuh perhatian. Rina memiliki mata tajam, rambut pendek yang rapi, dan senyum yang jarang tapi hangat. Ia pernah menikah, tapi bercerai setelah 2 tahun karena suaminya selingkuh. Hidup ini penuh pilihan, Aulia. Kadang kita harus berani lepaskan yang salah, kata Rina di pelajaran pertama mereka. Pelajaran demi pelajaran, Aulia merasa nyaman dengan Rina. Mereka tak hanya bicara tentang teknik mengemudi, tapi juga tentang mimpi, ketakutan, dan kehidupan. Rina bercerita tentang perjuangannya membangun karir di dunia yang didominasi pria, tentang bagaimana ia belajar mandiri setelah perceraian. Aulia yang biasanya pendiam, mulai terbuka. Ia cerita tentang tekanan dari keluarga untuk segera menikah dengan anak teman ayahnya, seorang pemuda bernama Aisal yang sopan tapi tak membuat hatinya bergetar. Aku nggak tahu kenapa, Bu. Rasanya seperti dipaksa makan makanan yang gak aku suka, keluh Aulia suatu hari saat mobil mereka berhenti di lampu merah. Rina mendengarkan dengan sabar, matanya menatap Aulia lebih dalam dari biasanya. Kadang hati kita tahu apa yang benar, tapi masyarakat yang membuatnya jadi salah. Kata-kata itu membuat Aulia berpikir. Di Indonesia, di mana agama dan adat istiadat begitu kuat, mencintai sesama jenis sering dianggap sebagai penyimpangan. Berita tentang raya terhadap komunitas LGBT, diskriminasi di tempat kerja, bahkan kekerasan dari keluarga sendiri, sering Aulia baca di berita. Tapi di samping Rina, ia merasa aman. Sentuhan kecil, seperti saat Rina mengoreksi posisi tangannya di setir, mulai membuat Aulia gelisah. Apakah ini hanya rasa hormat, atau lebih dari itu? Suatu malam setelah pelajaran yang melelahkan, hujan turun deras. Mereka berhenti di pinggir jalan, menunggu reda. Kamu punya potensi besar, Aulia. Jangan biarkan orang lain tentukan hidupmu, kata Rina, suaranya lembut. Aulia menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kerapuhan di mata Rina. Wanita itu pernah dicampakkan, pernah direndahkan karena memilih bercerai. Bu Rina, apa Bu pernah merasa berbeda? Tanya Aulia hati-hati. Rina tersenyum tipis. Setiap orang punya rahasia, Aulia.
Yang penting, jangan biarkan rahasia itu menghancurkanmu. Malam itu setelah pulang, Aulia tak bisa tidur. Ia memikirkan ciuman tadi, bukan ciuman penuh gairah, tapi sentuhan yang penuh makna. Apakah Rina merasakan hal yang sama? Atau ini hanya khayalannya? Di kamarnya, ia membuka ponsel, mencari artikel tentang perasaan seperti ini. Banyak cerita tentang perempuan yang berjuang melawan diri sendiri, melawan keluarga yang mengusir mereka, melawan masyarakat yang menolak. Aulia merasa takut, tapi juga penasaran. Besok, pelajaran berikutnya, ia harus menghadapi Rina lagi. Apa yang akan terjadi? Sementara itu, di rumah, Ibu Aulia mulai curiga. Kamu sering keluar malam-malam begini, Aul. Jangan-jangan ada cowok yang kamu sembunyikan, tanya ibunya sambil menyajikan makan malam. Aulia menggeleng, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi seluruh keluarga. Ayahnya, yang aktif di masjid, pasti akan marah besar. Aisal, calon suami yang dipaksakan, sudah mulai sering menelepon. Kita harus segera lamaran, Aul. Orang tua kita sudah setuju, katanya kemarin. Aulia merasa terjebak, seperti mobil yang tak bisa berbelok. Pelajaran berikutnya, Aulia datang dengan hati campur aduk. Rina bertindak seperti biasa, tapi ada ketegangan di udara. Saat mereka berlatih parkir, Rina berkata, kamu harus percaya pada instingmu, Aulia. Jangan takut salah. Aulia menatapnya, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Bu, kemarin. Itu apa? Tanya Aulia pelan. Rina diam sejenak, lalu sigap mengalihkan pembicaraan. Fokus pada jalan, Aul. Hidup ini seperti mengemudi penuh risiko. Tapi Aulia tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Di akhir ile ini, Aulia mulai menyadari perasaannya semakin dalam. Ia mulai mencatat diari rahasia, menulis tentang Rina, tentang bagaimana wanita itu membuatnya merasa hidup. Tapi tekanan mulai datang. Aisal mengajak kencan, dan ibu memaksa Aulia menerima. Ini demi masa depanmu, nak. Aulia mengangguk, tapi dalam hati ia memberontak. Apa yang harus ia lakukan? Sekitar 50. Ile 2. Aulia duduk di kai kecil dekat kantornya, memandang hujan yang masih mengguyur Jakarta. Ponselnya berdering, Aisal lagi. Aul, besok malam kita dinner yuk. Orang tua kita pengen ketemu. Suaranya antusias, tapi bagi Aulia itu seperti ancaman. Ia menolak halus, mengatakan ada pekerjaan lembur. Setelah menutup telepon, ia menghela napas panjang. Hidupnya semakin rumit sejak pertemuan dengan Rina. Setiap pelajaran mengemudi kini penuh dengan momen-momen kecil yang membuat hatinya bergetar, tapan mata, tawa kecil, bahkan saat Rina memuji kemajuannya. Rina sendiri mulai membuka diri lebih banyak. Di salah satu pelajaran, saat mereka melaju di jalan tol menuju Bogor, Rina bercerita tentang masa lalunya. Aku menikah karena tekanan keluarga, Aul. Suamiku baik, tapi aku tak pernah mencintainya seperti seharusnya. Setelah bercerai, aku dianggap gagal oleh semua orang. Tapi aku belajar bahwa kebahagiaan itu dari dalam, bukan dari pandangan orang lain. Aulia mendengarkan, merasa cerita itu seperti cermin dirinya. Bu, apa Bu pernah mencintai seseorang yang tak seharusnya? Tanya Aulia hati-hati. Rina menatap jalan lurus, ya, dan itu membuatku kehilangan banyak hal. Tapi aku tak menyesal. Malam itu, setelah pelajaran, Rina mengajak Aulia minum kopi di warung pinggir jalan. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang redup, Rina mengakui perasaannya. Aku suka kamu, Aul. Bukan sebagai murid, tapi lebih dari itu. Kata-kata itu seperti petir menyambar.
Aulia terdiam, air mata menetes. Aku juga, Bu. Tapi aku takut. Mereka berpelukan singkat, tapi itu cukup untuk membuat Aulia merasa dunia baru terbuka. Namun, ketakutan segera menyusul. Di Indonesia, hubungan seperti ini tak diterima. Keluarga Rina sendiri memutus hubungan setelah perceraiannya, apalagi jika tahu tentang orientasinya. Kembali ke rumah, Aulia dihadapkan pada kenyataan pahit. Ayahnya mengumumkan bahwa Aisal akan melamar minggu depan. Ini kesempatan bagus, Aul. Aisal anak baik, dari keluarga terhormat. Aulia protes pelan, "Pa, aku belum siap." Tapi ayahnya marah, "Kamu sudah 23 tahun. Jangan buat malu keluarga. Di lingkungan kita, perempuan seperti kamu harus menikah cepat." Ibu Aulia menambahkan, "Ingat ajaran agama, Nak. Pernikahan itu sunnah." Aulia merasa sesak. Malam itu ia menangis di kamar, memikirkan Rina. Apa ia harus mengorbankan perasaannya demi keluarga? Ungknitm Aulia semakin dalam. Ia mulai membaca buku-buku tentang identitas diri, mencari komunitas online yang mendukung di Indonesia. Tapi banyak cerita horor, perempuan yang diusir keluarga, dianiaya, bahkan dipaksa menikah. Di kantor, temannya, Sari, mulai curiga. "Kamu aneh akhir-akhir ini, Aul. Jangan-jangan ada gebetan rahasia." Aulia menggeleng, tapi Sari terus mendesak. Aulia takut jika Sari tahu, berita akan menyebar. Sari adalah tipe yang suka bergosip, dan di masyarakat seperti ini, gosip bisa menghancurkan. Sementara itu, Rina menghadapi masalahnya sendiri. Mantan suaminya, yang masih dendam, mulai mengancam. "Aku tahu kamu suka perempuan. Kalau aku sebarkan, karirmu hancur," katanya lewat telepon. Rina takut, tapi ia tak mau mundur. Ia bertemu Aulia diam-diam di taman kota, di mana mereka berbicara tentang masa depan. "Kita bisa pergi dari sini, Aul. Pindah ke kota lain, mulai baru." Tapi Aulia ragu. "Aku tak bisa tinggalkan keluarga, Bu. Mereka segalanya bagiku." Rina mengerti, tapi hatinya sakit. Ia tahu mencintai Aulia berarti siap kehilangan. Tekanan semakin meningkat saat Aisal datang ke rumah. Di ruang tamu, di depan orang tua, ia melamar secara resmi. Aulia dipaksa mengangguk, meski hatinya menjerit. Setelah itu, ia bertemu Rina dan menceritakan semuanya. "Aku nggak bisa, Bu. Aku harus menikah." Rina marah, "Kamu pilih mereka daripada kita." Mereka bertengkar, tapi akhirnya berbaikan dengan air mata. Aulia pulang dengan hati hancur, menyadari bahwa setiap pilihan ada harganya. Sekitar Sarbu 20. Ile tilu. Lamaran Aisal berjalan lancar di mata keluarga, tapi bagi Aulia, itu seperti penjara. Ia mulai menghindari Rina, membatalkan pelajaran mengemudi dengan alasan sakit. Tapi Rina tak menyerah. Ia menelepon, "Aul, kita harus bicara." Mereka bertemu di sebuah kai tersembunyi di pinggiran Jakarta. Di sana, Rina memohon, "Jangan biarkan mereka kendalikan hidupmu. Aku siap berjuang bersamamu." Aulia menangis, "Bu, kalau keluargaku tahu, mereka akan hancur. Ayahku bisa sakit jantung." Pertemuan itu berakhir dengan pelukan, tapi juga dengan janji yang rapuh. Keesokan harinya, bencana datang. Sari, teman kantor Aulia, secara tak sengaja melihat mereka berdua di kai. Sari, yang konserati, langsung marah. "Aul, kamu gila. Itu dosa besar." Aulia memohon diam, tapi Sari tak bisa menahan diri. Ia cerita ke teman-teman lain, dan gosip menyebar seperti api. Di kantor, Aulia mulai dijauhi. Bosnya, yang taat beragama, memanggilnya. "Aku dengar rumor buruk tentangmu.
Kalau benar, ini bisa mempengaruhi karirmu. Aulia menyangkal, tapi hatinya hancur. Ini adalah pengkhianatan pertama yang ia rasakan. Rina juga kena dampak. Mantan suaminya, yang ternyata dihubungi Sari, entah bagaimana, mulai menyebarkan rumor di sekolah mengemudi. Rina suka murid perempuannya, katanya ke rekan kerja. Rina dihadapkan pada atasan. Ini bisa merusak reputasi sekolah. Kamu harus mundur. Rina marah, tapi ia tak punya pilihan. Ia kehilangan pekerjaan, satu-satunya sumber penghidupan. Saat bertemu Aulia lagi, ia menyalahkan, ini karena kamu tak berani, Aul. Kamu pilih aman, aku yang rugi. Aulia merasa bersalah, maafkan aku, Bu. Aku tak mau ini terjadi. Konfrontasi dengan keluarga tak terhindarkan. Ibu Aulia mendengar rumor dari tetangga. Aul, apa benar kamu? Dengan perempuan, tanyanya dengan suara gemetar. Aulia menangis, mengakui semuanya. Ayahnya marah besar, kamu bikin malu keluarga. Ini penyimpangan, dosa. Ia mengusir Aulia dari rumah, pergi sana, jangan kembali sampai kamu tobat. Aulia pergi dengan tas kecil, menuju rumah Rina. Di sana mereka saling menghibur, tapi luka semakin dalam. Rina kehilangan pekerjaan, Aulia kehilangan keluarga. Di tengah kekacauan, Aisal datang. Ia tahu dari Sari. Aul, aku tak percaya. Kita batal ya. Aulia mengangguk, lega tapi sedih. Aisal pergi dengan marah, meninggalkan ancaman, aku akan cerita ke semua orang. Pengkhianatan bertubi-tubi membuat Aulia mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak? Di masyarakat Indonesia, di mana diskriminasi terhadap begitu kuat, mereka seperti buronan. Berita tentang kekerasan terhadap pasangan sesama jenis sering muncul, membuat mereka takut. Rina dan Aulia memutuskan bersembunyi sementara. Mereka pindah ke apartemen kecil di Bandung mencoba mulai baru. Tapi masa lalu mengejar. Keluarga Rina, yang selama ini tak akur, datang dan menuduh, kamu hancurkan hidupmu sendiri. Rina bertengkar hebat, kehilangan dukungan terakhir. Aulia, di sisi lain, menerima telepon dari ibunya yang menangis, pulanglah, nak. Kami bisa bantu kamu sembuh. Tapi Aulia tahu, itu berarti terapi konversi yang menyakitkan, seperti yang dialami banyak orang di Indonesia. Konflik mencapai puncak saat Sari datang ke apartemen mereka, membawa sekelompok orang dari komunitas agama. Kalian harus bertobat, teriak mereka. Rina dan Aulia dihadapkan pada ancaman kekerasan. Mereka melarikan diri, tapi luka emosional semakin parah. Aulia mulai ragu, mungkin kita salah, Bu. Rina tegar, tidak, cinta kita benar. Yang salah adalah dunia ini. Sekitar 1030. Di Bandung, Rina dan Aulia mencoba membangun hidup baru. Rina mendapat pekerjaan sebagai guru priat, Aulia bekerja remote dari laptopnya. Tapi bayang-bayang masa lalu tak hilang. Setiap malam, Aulia bermimpi tentang ayahnya yang marah, ibunya yang menangis. Aku kangen mereka, Bu, katanya suatu hari. Rina memeluknya, aku tahu. Tapi kita harus kuat. Namun, pengorbanan semakin besar. Aulia kehilangan teman-teman lama, di-blok di media sosial. Rina kehilangan kepercayaan diri, sering menangis sendirian. Suatu hari, kabar buruk datang. Ayah Aulia sakit jantung, masuk rumah sakit. Ibu menelepon, pulanglah, Aul. Papa pengen lihat kamu. Aulia ragu, tapi hati nuraninya memanggil. Ia pergi sendirian ke Jakarta, meninggalkan Rina yang cemas. Di rumah sakit, ayahnya lemah, makan papa, nak. Papa takut kehilanganmu. Aulia menangis, Pa, aku tetap anak papa. Tapi saat ibu bertanya tentang Rina,
Aulia diam jelepaskan itu, nak. Demi keluarga. Aulia pulang dengan hati terbelah. Kembali ke Bandung, ia cerita ke Rina. Mereka mau aku kembali, tapi tanpa kamu. Rina marah, jadi kamu pilih mereka. Pertengkaran hebat terjadi. Aulia pergi, menginap di hotel sendirian. Di sana ia memikirkan segalanya, cinta yang indah tapi menyakitkan, keluarga yang dicintai tapi menekan. Apakah ia harus mengorbankan Rina demi damai dengan keluarga? Atau sebaliknya? Keputusan datang saat Rina datang mencari. Aku tak bisa tanpamu, Aul. Mereka berbaikan, tapi luka tetap ada. Namun, tekanan sosial tak berhenti. Di Bandung, tetangga mulai curiga. Dua perempuan tinggal bareng. Pasti ada apa-apa. Rumor menyebar, membuat mereka tak nyaman. Rina dipecat lagi dari pekerjaan. Ini harga yang harus kita bayar, kata Rina pahit. Aulia mulai mencari bantuan. Ia bergabung dengan komunitas online, mendengar cerita serupa, perempuan yang kehilangan segalanya demi cinta. Tapi ada juga yang bangkit, seperti aktis yang berjuang untuk hak. Itu memberi harapan, tapi juga realita pahit. Di Indonesia, tanpa dukungan hukum, mereka rentan. Suatu malam, sekelompok orang menyerang apartemen mereka, melempar batu. Pergi dari sini, penyimpang. Mereka lari lagi ke Yogyakarta kali ini. Di sana, luka semakin dalam. Aulia jatuh sakit, depresi. Rina merawatnya, tapi ia sendiri lelah. Mungkin kita harus pisah, Aul. Demi kebaikanmu. Aulia menolak, tidak. Kita sudah terlalu jauh. Tapi pengorbanan semakin besar. Aulia kehilangan pekerjaan karena rumor, Rina kehilangan kesehatan. Mereka saling menyakiti dengan kata-kata tajam, tapi juga saling mendukung. Ini adalah ujian terberat. Sekitar 880. Di Yogyakarta, Rina dan Aulia mencoba lagi. Mereka menemukan komunitas kecil yang mendukung, di mana perempuan seperti mereka berbagi cerita. Itu memberi kekuatan. Aulia mulai menulis blog anonim tentang perjuangannya, berharap membantu orang lain. Rina kembali mengajar, meski hati-hati. Lambat laun, mereka belajar menerima luka. Kita tak bisa ubah dunia sekaligus, tapi kita bisa ubah diri kita, kata Rina. Tapi klimaks datang saat keluarga Aulia datang ke Yogyakarta. Ayahnya, yang sudah sembuh, memohon maaf. Papa salah, nak. Papa tak mau kehilanganmu. Mereka bicara panjang, ayah Aulia mulai mengerti, meski sulit. Agama ajarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ibu Aulia masih ragu, tapi ia peluk Aulia. Ini adalah odd or thought bagi Aulia, mungkin perubahan dimulai dari keluarga. Rina bertemu mereka, tegang tapi hormat. Ayah Aulia bertanya, kamu bahagiakan anakku? Rina mengangguk, ya Pak. Tak mudah, tapi ada harapan. Aulia memilih tetap dengan Rina, tapi juga menjaga hubungan dengan keluarga. Ini adalah keseimbangan rapuh, tapi nyata. Cerita berakhir dengan Aulia dan Rina duduk di pantai, memandang matahari terbenam. Mereka telah bayar harga mahal, kehilangan teman, pekerjaan, kedamaian. Tapi mereka bangkit, lebih kuat. Aulia berpikir, cinta ini benar, meski dunia bilang salah. Apakah mencintai seseorang dengan tulus selalu benar, meskipun bertentangan dengan norma masyarakat? Sekitar 1010.